jumpa lagi di kebaktian anak pada hari Minggu ini. Kakak sangat bersuka cita karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Sukacita Bertemu Yesus. Bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji dia seorang haleluya. Ku angkat tangan puji dia seorang haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Adik-adik, kita harus bersuka cita untuk memuji Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji dia seorang haleluya. Ku angkat tangan puji dia seorang haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Adik-adik, kita akan melanjutkan kebaktian anak pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini Kau masih menjaga dan merawat kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersuka cita ya Tuhan, karena kami dapat bersama-sama ya Tuhan, belajar akan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Kiranya ya Tuhan, kebaktian anak pada pagi hari ini dapat kami ikuti ya Tuhan dengan baik, dan nantinya ya Tuhan firman-Mu akan kami tanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Semuanya sehat? Kak Reni berharap semuanya sehat ya. Ada sukacita di dalam hati adik-adik semua hari ini? Puji Tuhan, kita semua bersukacita sesuai dengan tema firman Tuhan kita pada hari ini. Apa ya? Yesus sumber sukacita. Jadi adik-adik harus bersukacita hari ini ya. Oke, sudah siap? Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, baik kami yang akan menyampaikan firman-Mu, serta kami yang akan mendengarkan, supaya kami dapat mendengar dengan baik serta melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik jangan lupa yang sudah pintar membaca Alkitab, sediakan Alkitabnya ya. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Panjang ya bacaannya ya. Kitab Yohanes di Perjanjian Baru, Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nanti adik-adik bisa membacanya ya, bersama dengan mama dan papa atau dengan kakak boleh. Nah, adik-adik, seperti yang Kak Reni sampaikan tadi, hari ini tema kita adalah Yesus sumber sukacita. Adik-adik, kisah apa ya kira-kira yang ada di dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11? Apa judulnya di situ? Ada yang bisa membaca? Iya, hebat. Perkawinan di Kana. Adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus memasuki daerah Galilea di sebuah kota yang bernama Kana, ternyata Tuhan Yesus akan menghadiri sebuah pesta pernikahan. Ya, sudah pernah ada yang ikut di pesta pernikahan? Pasti sudah ya. Nah, di situ Ibu Yesus juga ikut serta. Dan para murid-murid Tuhan Yesus juga ikut serta. Mereka rombongan datang ke sebuah pernikahan. Adik-adik bisa membayangkan kan suasana bagaimana di rumah yang sedang mengadakan pesta? Pasti suasananya gembira, sukacita, penuh dengan apa? Makanan, minuman. Senang enggak kalau datang ke sebuah pesta pernikahan? Pasti adik-adik gembira bukan? Seperti yang dirasakan oleh pengantin yang akan menikah, mereka pasti juga sedang bersukacita. Adik-adik, ternyata di tengah pesta itu, di tengah orang-orang yang sedang bersukacita, ada satu orang yang sedang bingung. Loh, ada orang yang sedang bersedih dan tidak bersukacita. Dia tampak kebingungan. Siapa dia? Nah, dia adalah pemimpin pesta. Kenapa ya Bapak pemimpin pesta ini kok bingung? Bahkan gak ada raut wajah sukacita, padahal kan mereka semua sedang bersukacita. Bahkan tamu-tamu yang datang pun bersukacita. Tapi kenapa dia gak bersukacita? Ternyata tuan rumah itu sedang kehabisan air anggur adik-adik. Air anggur Kak? Iya, pada zaman dahulu di sebuah pesta pernikahan, tuan rumah harus menyediakan makanan yang banyak untuk tamu-tamunya serta minuman yang terbuat dari buah anggur atau air anggur yang enak. Itu zaman dulu itu harus adik-adik. Nah, kalau sampai kehabisan makanan atau minuman pasti bagaimana rasanya? Malu bukan? Masa tamunya datang tapi tidak disuguhkan makanan atau minuman? Tapi pada waktu itu yang habis bukan makanannya, tetapi air anggurnya. Nah, air anggur itu simbol status sosial adik-adik buat keluarga yang sedang mengadakan pesta. Apa itu Kak? Itu menunjukkan keluarga ini kira-kira keluarga mampu atau tidak mampu. Keluarga yang mampu pasti akan bisa menyediakan
makanan dan minuman untuk semua tamunya, mulai dari yang pertama datang sampai tamu yang terakhir, semua harus kenyang dan puas minum air anggur. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi pada waktu itu tamu-tamunya masih banyak yang datang, dan tamu-tamu yang datang juga belum kebagian air anggur. Air anggurnya sudah habis. Bagaimana rasanya? Sedih bukan? Kenapa pemimpin pesta yang sedih? Karena dia yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya pesta supaya dapat berjalan dengan lancar. Kalau air anggurnya habis, pasti pemimpin pesta ini juga kan yang akan dimarahi oleh tuan rumah yang mengadakan pesta. Iya, makanya kenapa dia sangat sedih. Nah, ternyata wajah yang bingung dan sedih pemimpin pesta ini dilihat oleh Ibu Yesus. Siapa Ibu Yesus? Iya, Ibu Maria. Ibu Maria pun bertanya kepada Bapak pemimpin pesta, "Pak, ada apa? Saya lihat Bapak kok sedang bingung dan tampak sedih." Maka pemimpin pesta ini pun menjawab, "Begini Bu, air anggur mulai habis. Padahal coba Ibu lihat di sana, masih banyak sekali tamu-tamu yang berdatangan. Bahkan tamu-tamu yang sudah duduk di dalam rumah ini pun belum kebagian minum anggur, Bu." "Oh, baik, sebentar, saya mau minta tolong anak saya dulu ya." Maka pemimpin pesta ini pun nggak ngerti apa maksudnya Ibu Maria. Dia cuma bilang, "Oh ya, baik Bu." Akhirnya Ibu Maria pun pergi mendatangi Tuhan Yesus serta berkata, "Anakku," jawab Yesus, "iya Ibu, apa yang kau inginkan daripadaku, Bu?" Maka Ibu Maria pun menyampaikan, "Keluarga sini sedang kehabisan air anggur, Nak. Sementara masih banyak sekali tamu-tamu yang belum dapat minuman anggur." Jawab Tuhan Yesus apa, adik-adik? Jawab Tuhan Yesus, "Ibu, waktuku belum tiba." Apa maksudnya? Waktunya Tuhan Yesus belum tiba, artinya belum saatnya Tuhan Yesus mengadakan mukjizat. Belum saatnya Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Yesus itu kan Allah. Yesus kan Tuhan. Kemuliaannya harus dinyatakan oleh kepada manusia. Tetapi pada waktu itu seharusnya belum saatnya. Tetapi Ibu Maria tetap saja pergi menemui para pelayan. Pelayan siapa? Pelayan yang biasanya memberikan pelayanan minuman kepada para tamu serta menyampaikan, "Hai bapak-bapak para pelayan, ini anakku. Tolong ya, apapun yang disampaikan oleh anakku, perbuatlah seperti yang dia katakan." Maka Tuhan Yesus pun menyampaikan kepada para pelayan, "Bapak-bapak, tolong saya diambilkan tempayan." Apa itu tempayan? Tempayan itu tempat air yang diisi air, biasanya diletakkan di depan rumah. Itu dipakai untuk membasuh atau membersihkan kaki para tamu, tangan, serta muka para tamu yang sebelum masuk ke dalam rumah seseorang, kita harus cuci tangan, cuci kaki, cuci wajah. Sama seperti sekarang bukan? Kalau adik-adik mau pergi ke mana saja pasti ada tempat air untuk mencuci tangan. Seperti yang di rumah juga pasti disediakan cuci tangan kan? Kalau kita habis bepergian, sebelum masuk rumah atau setelah masuk rumah, kita harus langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan, mencuci kaki, membersihkan badan. Sama pada waktu dulu pun di depan rumah disediakan tempayan atau tempat berisi air untuk membersihkan tangan, kaki, serta wajah para tamu yang akan memasuki rumah seseorang. Maka disediakanlah 6 tempayan kosong, tidak ada isinya. Maka Tuhan Yesus pun menyampaikan, "Bapak-bapak, tolong isi air tempayan itu dengan air sampai penuh ya." Maka 6 tempayan itu pun diisi oleh para pelayan, berisi dengan air putih, air biasa, diisi sampai penuh. Nah, tempayannya besar adik-adik. Satu tempayan itu bisa sampai 100 liter. Wah, banyak sekali bukan? Ya, banyak ya. Satu gelas itu nggak ada 1 liter, cuman sedikit aja mililiter ya. Ini sampai 100 liter. Ada 6 tempayan, berarti banyak sekali bukan? Maka Tuhan Yesus pun mengucap berkat, minta kepada Allah Bapa di surga, dan Tuhan Yesus pun memanggil para pelayan.
Bapak pelayan tolong cedoklah tempayan ini yang tadinya berisi air, masukkan ke dalam tempat air dan berikan kepada pemimpin pesta. Maka bapak pelayan itu pun melakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan, dan mereka mencedok air yang ada di dalam tempayan itu serta memberikannya kepada pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang sudah diberikannya, yang tadinya hanya air biasa. Setelah dia icipin, apa adik-adik rasanya? Wah, ternyata air yang tadinya air biasa, setelah diucapkan berkat oleh Tuhan Yesus, berubah menjadi apa adik-adik? Berubah menjadi air anggur yang enak rasanya. Maka wajah pemimpin pesta ini pun berubah menjadi sangat gembira adik-adik. Karena apa? Ternyata air anggurnya ada lagi. Yang tadinya habis, sekarang ada 6 tempayan penuh berisi air anggur. Maka para pelayan ini pun segera diperintahkan oleh pemimpin pesta, ayo cepat. Tamu-tamu yang belum dapat air minum anggur, segera berikan. Maka ada seorang tamu pun menyampaikan begini adik-adik, wah, keluarga ini hebat sekali ya. Padahal aku datangnya itu sudah hampir terakhir dari tamu-tamu yang lain loh. Biasanya tamu-tamu yang pertama datang itu diberikan air anggur yang enak, dan yang terakhir datangnya itu air anggur yang biasa yang rasanya tidak enak. Tapi ini dari pertama tamu datang sampai aku tamu yang terakhir datang masih enak loh air anggurnya. Hebat keluarga ini. Adik-adik, Tuhan Yesus mengembalikan sukacita pemimpin pesta yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus menyelamatkan dari rasa malu keluarga pengantin. Pasti mereka kalau sampai tahu air anggurnya habis, mereka pasti sedih, bukan? Gak jadi seneng kan? Padahal pesta pernikahan harusnya gembira, sukacita. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan mereka, mengganti suasana bingung, panik, sedih menjadi sukacita. Maka dari itu adik-adik, kalau adik-adik sedang sedih yang disebabkan oleh apapun juga, bahkan pandemi COVID-19 ini pasti membuat adik-adik sedih, bukan? Ya kan? Karena adik-adik tidak bisa sekolah, tidak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa ke gereja, ketemu teman-teman sekolah minggu, tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa pergi berwisata kemana yang jauh seperti biasanya. Ya kan? Iya, pasti membuat adik-adik sedih. Tetapi ingat adik-adik, ada Tuhan Yesus yang selalu bisa memberikan sukacita melalui keluarga yang ada di rumah. Adik-adik kan bisa membuat acara di rumah bersama keluarga, bersama mama, papa, kakak, adik, ya kan? Masih ada sukacita pada waktu adik-adik menyanyi, pada waktu adik-adik bermain di rumah bersama mama, papa, bersama kakak atau adik, bersama om, tante, dan selalu bersukacita karena Tuhan Yesus pasti akan menggantikan sukacita itu. Adik-adik harus bersabar. Tuhan yang akan memberikan sukacita itu kepada adik-adik. Bahkan nantinya Tuhan juga lah akan menolong kita dari COVID-19 ini, sehingga kita akan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah adik-adik akan menyaksikan film sama seperti yang sudah Kak Reni sampaikan tadi. Mau? Yuk kita saksikan film sesuai dengan apa yang Kak Reni sampaikan tadi. Selamat menyaksikan adik-adik. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur,
Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bagaimana? Sama seperti yang Kak Reni kisahkan, bukan? Bagus ya filmnya? Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini akan kita baca atau kita hafalkan bersama-sama melalui kitab Filipi. Ya, kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-4. Adik-adik bisa baca di sana? Apa isinya? Filipi 4 ayat yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu pesan Tuhan Yesus kepada setiap kita, supaya kita tetap bersukacita dalam keadaan apapun, karena Yesus adalah sang sumber sukacita bagi kita semua. Ayo adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah sumber sukacita kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan yang akan menolong kami mengubah rasa sedih, merubah rasa bingung, merubah segala sesuatu yang tidak enak menjadi rasa yang luar biasa, menjadi sukacita, menjadi gembira yang luar biasa, karena Tuhan sumber sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang boleh kami nikmati bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dah. Adik-adik, percayalah, sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan selalu menghadirkan sukacita untuk kita melalui orang tua kita, kakak adik kita, teman-teman kita, dan bahkan Tuhan akan selalu menolong kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan menyanyikan lagu "Oh Sukacitaku Sejak Berjumpa Yesus".
Kiranya ya Tuhan, sukacita-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan selalu menolong dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, dan kami ya Tuhan tak henti-hentinya ya Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau pulihkan negara kami, agar lebih lagi ya Tuhan menjadi lebih baik kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Sampai jumpa.